Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Wirdatu Solehah dari TPB 28 Teknik Industri dengan nomor NIM 1201951. Pada presentasi kali ini saya akan mendemonstrasikan mengenai program yang menginputkan fungsi array, perulangan, serta percabangan. Di sini saya memiliki dua program. Yang pertama yang berhubungan dengan matematika dan program yang kedua berhubungan dengan biology. Sebelum program dijalankan, di sini ada sedikit deskripsi singkat yang perlu diketahui terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan percabangan, perulangan, dan array? Percabangan melakukan pengujian untuk mengambil suatu keputusan apakah suatu baris atau blok instruksi akan diproses atau tidak. Pengujian kondisi ini dilakukan untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif yang tersedia. Pengujian didasarkan kepada pernyataan Boolean true or false. Pengujian dihubungkan dengan operator logika. Kemudian perulangan atau looping, elemennya berupa kondisi dan jenis notasi pengulangannya. Yang pertama berdasarkan pencacahan, yaitu menggunakan for. Kemudian berdasarkan kondisi pengulangan di awal, yaitu while. Dan berdasarkan kondisi pengulangan di akhir, yaitu do while. Selanjutnya array. Tipe array adalah tipe yang mengacu kepada sebuah atau sekumpulan elemen melalui indeks, mempresentasikan sekumpulan informasi yang bertipe sama dan disimpan dengan urutan yang sesuai dengan definisi indeks. Selanjutnya, deskripsi singkat dari program 1. Program ini akan menjalankan program pembelian tiket bioskop secara online. Program ini membutuhkan informasi berupa nama, alamat, dan umur. Umur menentukan film yang akan ditonton. Cara pemakaian program pertama yaitu pertama menginputkan umur calon pembeli tiket, 2 mengisi data calon pembeli, 3 mengisi pilihan sesuai dengan keinginan user, 4 mengisi jumlah pesanan tiket, dan yang terakhir mengisi nominal uang yang dibayarkan. Berikut ini terdapat flowchart dari program 1 yaitu seperti yang terlihat di gambar. Pada bagian flowchart ini, saya akan menjelaskannya secara singkat saja, karena akan jauh lebih mudah dipahami ketika nanti menjalankan program secara langsung. Pada bagian code pertama, memuat cout jika pesanan lebih dari 1 tiket, maka input umur dari yang paling rendah. Setelah menginputkan umur, maka code selanjutnya berupa PIN yang diberikan untuk user. Kemudian untuk bagian yang di blok berwarna biru toska itu, di dalamnya memuat percabangan dan perulangannya serta beberapa array-nya. Tentu juga memuat beberapa kasus serta kondisi yang telah ditentukan. Langsung saja kita baca sintak dari program pertama ini. Pada bagian awal kita dapat temukan integer main seperti ini. Pilihan film, kelas, umur, PIN, pilihan hari, jam tayang, jumlah tiket, serta kursi pesanan. Pada first element yang saya masukkan, jumlah ketersediaan tiket sebanyak 4032. Terdapat catatan pada program ini yaitu program ini akan terus berjalan sampai seluruh tiket terjual habis atau bersisa sama dengan 0. Maka ketika nanti menjalankan programnya, saya anggap tiket yang tersedia itu habis terjual agar program bisa dihentikan. Nah, pada fungsi percabangan saya gunakan if, yaitu untuk mendapatkan berapa PIN yang diberikan sesuai syarat umur yang telah ditentukan juga. Untuk perulangannya yang ditentukan adalah while. Nah, pada bagian ini jika user ingin menambahkan pesanan tiket, maka program akan menampilkan perintah untuk kita menginputkan lagi berapa umur dari user. Dengan catatan, umur yang diinputkan adalah dari jumlah umur yang terendah. Selanjutnya akan ada bagian cin yang menampilkan cout berupa nama panggilan, alamat, serta PIN yang harus kita input. Kemudian terdapat fungsi percabangan lagi yaitu if untuk memilih pilihan film yang disukai. Dan jika syarat umur terpenuhi, maka akan dilanjutkan untuk pemilihan menu kelas. Tetapi jika kondisi yang diminta tidak terpenuhi, maka user akan diminta untuk menginputkan kembali sesuai dengan yang telah ditentukan. Dapat dilihat pada tampilan berikut, jika PIN yang Anda masukkan salah, maka akan terjadi fungsi perulangan
untuk menginputnya kembali. Selanjutnya terdapat percabangan lain, yaitu pemilihan hari serta jam tayang yang diinginkan, serta terdapat pilihan tempat duduk dengan juga menerapkan array, serta nanti ada fungsi percabangannya lagi ketika kita menginputkan posisi tempat duduk yang telah dipilih. Setelah semua kondisi terpenuhi, maka akan keluar tampilan dan data diri user dengan nama, alamat, jumlah tiket yang dipesan, serta jenis film yang diinginkan. Langsung saja kita run programnya. Pada bagian ini, user akan diminta untuk menginputkan umur. Kita masukkan 17 tahun. Maka setelah itu terdapat PIN yang nantinya akan digunakan untuk langkah selanjutnya. Di sini PIN-nya yaitu 1717. Lalu user akan diperintahkan mengisi data diri berupa nama panggilan. Kita masukkan Rizka. Setelah itu alamat Beglen. Nah, pada bagian ini PIN yang sebelumnya didapatkan harus kita masukkan. Jika PIN yang diinput salah, misal kita masukkan 1212, maka muncul tampilan, maaf, PIN yang Anda masukkan salah. Setelah itu, kita diminta memasukkan umur kembali, sama seperti sebelumnya, dan jika PIN yang dimasukkan benar, kita masukkan 1717, maka akan muncul pilihan menu film yang diinginkan. Pada bagian ini merupakan percabangannya. Kita pilih Toy Story 1. Selanjutnya user diberi pilihan menu kelas. Kita masukkan reguler 1 dengan harga 20.000. Dan selanjutnya pilihan hari. Minggu 7, jam tayang 2. Berapa jumlah tiket yang ingin dipesan? Kita pesan 3 tiket serta letak pilihan kursi yang diinginkan. Kita masukkan A1, A2, dan A3. Di sini juga terdapat konsep percabangan. Nah, tiket tersedia. Selanjutnya akan ada total bayar yang harus dikeluarkan. Tertera 60.000. Jika uang yang kita bayar sebesar 40.000, maka akan muncul keterangan bahwa uang Anda masih kurang sebesar 20.000. Maka kita akan diminta untuk membayarnya lagi. Dan jika uang yang kita bayar lebih dari jumlah yang ditentukan, misal kita akan menggunakan uang sebesar 100.000, maka akan muncul total kembaliannya yaitu 20.000. Setelah pesanan tiket dibuat, maka akan muncul detail dan rincian pesanannya. Untuk bagian ini terjadi fungsi perulangan jika kita ingin menambah jumlah tiket pesanan. Perhatikan kondisinya. Jika pesanan lebih dari 1 tiket, maka input umur dari yang paling rendah. Misalkan kita input umur yang paling rendah adalah 12 tahun. PIN yang didapatkan nantinya adalah 1234. Kita masukkan namanya Mailan, alamatnya Bernung, kemudian masukkan PIN. Setelah dimasukkan PIN 1234, maka tampilan yang dikeluarkan adalah terdapat anak di bawah umur. Karena itu pilihan film yang tersedia juga dibatasi. Kita pilih kartun 1 Toy Story. Maka sama seperti langkah sebelumnya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, program ini akan berhenti jika jumlah tiket yang tersedia itu terjual habis. Maka kita anggap tiket terjual habis, sehingga program dapat berakhir. Beralih ke program kedua, yaitu biologi. Berikut ini deskripsi singkat dari program. Program kedua ini akan menjalankan program yang dapat memberitahu kondisi populasi hewan yang ada di alam, juga berhubungan dengan rantai makanan pada ekosistem alam. Untuk fungsi yang termuat dalam program ini adalah pada saat user menginputkan pilihan hewan apa yang ingin diketahui populasinya, misal apakah elang, ular, katak, dan belalang, maka program memuat fungsi percabangannya.
Jika fungsi pulangannya terdapat ketika user menginputkan kembali pilihan hewan apa yang ingin diketahui populasinya. Untuk fungsi arraynya terdapat pada bagian penentuan jumlah hewan. Langsung saja kita ke penjelasan flowchart-nya. Seperti yang terlihat, beginilah bentuk dari flowchart-nya. Start atau mulai, terdapat kode berupa integer dari deklarasi populasi, pengaruh jumlah, pilihan, serta fungsi array dengan tipe data karakter name, jumlah 100, dan array tipe karakter asal jumlah 100. Kode selanjutnya berupa string dari jenis hewan yang akan menjadi percabangannya. String berjumlah 4 yaitu elang, ular, katak, dan belalang. Kode selanjutnya berupa cout, populasi dari hewan yang ingin diketahui, serta terdapat variasi cin yang akan mengeluarkan perintah untuk user memasukkan nama panggilan dan asal daerah. Mengapa? Ya untuk membandingkan populasi hewan dengan user yang berada di daerah lain. Dan fungsi perulangan yang dipakai kali ini adalah for, yaitu seperti ini. Kemudian blok yang berwarna toska tersebut merupakan kondisi-kondisi perulangan yang nanti akan ada pada tampilan. Kita lanjut ke sintak programnya. Sintak pada program 2 ini telah cukup dijelaskan ketika sebelumnya membaca flowchart. Maka langsung saja kita demonstrasikan atau kita run program kedua ini. Tampilan setelah kita run. Mengetahui bagaimana populasi dari hewan yang ada di alam. Enter. Maka Anda akan diminta untuk menginputkan nama panggilan, kemudian asal daerah, apakah di kota atau di desa. Kali ini saya akan memasukkannya Rizka, kemudian desa Baglen. Selanjutnya, terdapat pilihan populasi yang mana merupakan konsep dari percabangannya. Pilih satu untuk hewan yang berubah populasinya dan berapa jumlah hewan yang ada. Kita masukkan jumlahnya 5. Jika jumlah elang dikurang 5, maka populasi ular akan bertambah 20 karena tadi sudah dikali dengan 4. Dan populasi katak berkurang sebanyak 80 karena 4 dikali 4 tadi. Dari penjelasan ini, disitulah hubungan rantai makanan di ekosistem ini dapat diketahui. Kemudian kita input lagi, misal kita input 3 katak, jumlahnya adalah 30. Jika jumlah katak dikurang 30, maka populasi belalang akan bertambah 120 dan populasi ular akan berkurang sebanyak 7. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana jika kita memasukkan pilihan yang salah atau yang tidak dideklarasikan sebelumnya. Misal, kita ketik pilihan 5. Masih akan tetap ada diminta jumlahnya. Coba kita masukkan 3. Maka program akan memberikan keterangan bahwa input salah dan user diminta untuk kembali menginputkan pilihan lain yang benar. Program ini dapat langsung diakhiri jika user merasa sudah mengetahui bagaimana populasi hewan-hewan yang ada di alam ini. Sekian presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.